harus kita punyai supaya pernikahan kita itu sukses. Kenapa pernikahan ini menjadi penting? Karena ini akan berdampak kepada anak. Halo Ibu, Ibu bahagia pada hari ini? Benar bahagia? Benar. Duitnya cukup Bu? Ini ibu-ibu ini kalau masalah uang nih bisa membahagiakan kan? Karena kalau tidak uang dia bisa menjadi kalau tidak ada uang dia bisa menjadi tidak waras, ya kan? Jadi tidak waras, ya kan? Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada hari ini ibu duduk di sini bahagia, itu anak 3 kali bahagia, Bu ya? Anak 3 kali bahagia. Nah kalau kita tidak bahagia, anak juga 3 kali tidak bahagia. Karena itu seorang suami yang punya tanggung jawab, dia harus membahagiakan istrinya supaya anak-anaknya bahagia. Banyak sekali suami yang tidak paham ini. Dia pikir dengan menyakiti istrinya, anak-anaknya tidak tersakiti. Padahal kalau istrinya sedih, itu anak-anak 3 kali sedihnya. Nah, kadang-kadang anak-anak sekolah murung, Bu, tidak bisa belajar, tidak bisa konsentrasi. Jangan ibu pikir ya anak TK itu tidak memikirkan kita. Ya, dia masih kecil pun. Ini pernah nih di Alwildan, anak Alwildan, bukan Alwildan, di TK Bunaya. Pagi-pagi saya datang, anak tuh murung sekali. Kenapa? Sedih. Iya. Sedih dia. Rupanya apa? Pagi-pagi dia sudah mendengar ibu bapaknya bertengkar. Padahal dia masih anak TK, tapi sudah menjadi kepikiran dia. Berpikir dia. Jadi ibu-ibu jangan pikir, dia masih anak TK, apa sih gitu kan? Jadi apapun yang terjadi pada kita itu menjadi perhatiannya. Dan perlu ibu ketahui, kalau seandainya kita suami istri itu baikan, mesra-mesraan, itu anak senang. Bukan tidak senang, dia bahagia melihat ayah ibunya yang romantis, yang bahagia, yang baik, begitu. Suami istri, itu dia merasakan kebahagiaan dan kesenangan. Pada hari ini kita pikir dengan menyenangkan anak itu dengan memberikan fasilitasnya Bu ya. Membelikan dia baju, membelikan dia sendal, membelikan dia tas, membelikan dia apa. Sampai ibu-ibu ini saling cintanya kepada anak-anaknya ya. TK sudah dikasih HP, SD sudah dikasih HP, SMP sudah dikasih HP, SMA sudah dikasih HP. Apa katanya? Membahagiakan anak. Bukan itu sebenarnya membahagiakan anak ibu. Membahagiakan anak itu apa? Kalau hubungan suami istri itu bahagia, itulah membahagiakan anak. Tidak pernah terpikir sama kita kan? Ya Bu? Benar kan Bu? Halo? Ya. Padahal dengan hubungan kita yang baik antara suami dan istri, itulah yang sebenarnya secara hakiki membahagiakan anak. Ada seorang anak yang benci kepada ayahnya. Saya tanya, kenapa dia membenci ayahnya? Karena ayahnya suka menampar ibunya. Dia tidak terima ibunya dipukul. Begitu Ibu. Ada seorang anak yang membenci ibunya. Kenapa? Karena suka menyia-nyiakan ayahnya. Hati-hati ya Ibu. Kita ingin membahagiakan anak seperti apa? Ya. Dengan membawa dia makan, dengan bawa dia minum, dengan bawa berjalan, tapi kita lupa bagaimana menjaga hubungan kita suami istri. Bahkan kita tutup-tutupin hubungan kita ini. Sebenarnya seperti apa kita menutupin, tapi perasaan anak tidak bisa, karena dia pasti merasa. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, kemarin itu sebenarnya ada satu lagi tipe rumah tangga. Dari yang saya bilang kan ada 5 ya. Ada 5 apa 6? 5, ternyata ada 6. Satu lagi rumah tangga tipenya, yaitu rumah tangga kuburan. Kayak mana rumah tangga kuburan? Suami istri tidak bertegur sapa. Sepi menyepi, ya kan? Istri tak menegur suami, suami tak menegur istri. Ya. Kalau mau makan di chat, makanannya sudah siap. Ya.
Apa-apa main chat aja, tidak mau berbicara. Ini persoalannya seperti apa kalau kita sudah tidak mau berbicara dengan suami? Seperti apa, Bu? Ayo, siapa yang pernah tidak menegur suami selama seminggu? Siapa yang tidak menegur suami selama 3 hari? Wow, nggak jujur ibu-ibu ini. Nama di dalam rumah tangga pasti ada dinamika. Pasti kita pernah merasakan rumah tangga kita seperti kuburan. Tidak bertegur sapa karena sakitnya hati kita. Ya. Nah, rumah tangga kuburan ini ibu ya, sepi menyepi. Nah, tak mau berbicara. Meskipun kita tidur satu ranjang, tapi kita tidak mau berbicara, tidak mau bercakap. Sehingga pada satu ketika ada seorang suami, dia mau pergi keluar kota. Dia minta bangunkan istrinya di jam 7 pagi, jam 6 pagi lah. Dia minta bangunkan sama istrinya jam 6 pagi. Dia tulis surat kepada istrinya. Wahai istriku yang kusayangi dan kucintai, besok pagi jam 6 aku ingin ada tugas keluar kota. Bangunkan aku jam 6 pagi. Ya kan? Dia minta bangunkan jam 6 pagi. Ditulisnya di bawahnya, I love you, dari suamimu tercinta. Tanda tangannya begitu kan? Kemudian surat itu diletakkannya di bawah bantal istrinya. Kemudian dia pergi tidur. Kemudian istrinya waktu mau tidur terpegang dengan suratnya itu, karena kalau kita pastikan memegang bantal kan. Kemudian dibacanya, kemudian dia diam juga. Akhirnya apa yang terjadi ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, setelah jam 7, jam setengah 8 baru suaminya terbangun. Ini orang nggak sholat subuh kan? Jam setengah 8 baru terbangun. Kandilanya udah setengah 8, dia kepengen marah. Kenapa tidak dibangunkan? Gitu kan? Pas dia bangun rupanya di samping ada suratnya. Mas bangun, sudah jam 6. Ditulisnya juga di suratnya di situ, dari istrimu yang sangat mencintaimu, I love you. Nah, jadi apa yang terjadi ibu-ibu yang dirahmati Allah? Bisakah kita bekerja sama tanpa komunikasi seperti itu kan? Nah, inilah tipe rumah tangga kuburan. Dan pasti di dalam perjalanan ya, kalau saya sudah 26 tahun ya, ada yang sudah 26 tahun menikah? Belum ya Bu? Belum. Jadi 26 tahun itu pernah terjadi yang hal-hal yang seperti itu. Karena memang di dalam rumah tangga itu kita akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang banyak. Sehingga permasalahan itu harus kita selesaikan dengan baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang sebuah usaha kita, bagaimana agar dicintai dan agar kita mencintai. Jadi rumah tangga ini ibu tanpa cinta ibarat rumah tanpa apa Bu? Rumah yang tidak bercat Bu, ya kan? 26 tahun punya rumah tidak dicat, batu aja ya. Saya tuh pernah tuh pagar saya mau saya cat, suami saya bilang larang, biar aja lah batu kayak begitu. Apa biar jadi candi katanya. Rumah kayak candi gitu, tidak dicat. Begitulah pernikahan tanpa cinta. Bisa kita menikah, ya menikah itu bisa, tanpa cinta itu bisa. Tapi apa? Tidak mempunyai warna. Tidak ada keindahan di dalamnya. Karena itu cinta itu sangat dibutuhkan di dalam rumah tangga. Tapi cinta itu bukanlah segala-galanya. Ya. Jangan arti kata kita mencintai itu tanpa cinta rumah itu akan hancur, juga tidak. Karena memang di dalam Islam ya, hubungan suami istri itu Bu, hubungan suami istri itu adalah hubungan yang bukan diikat dengan cinta sesungguhnya. Coba kita buka di surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ini kan surat yang ditulis di dalam surat undangan, benar nggak Bu? Kenapa kita menikah? Apa yang kita didoakan? Semoga apa? Menjadi sakinah, mawadah, warohmah. Jadi 3 hal ini yang dibutuhkan di dalam pernikahan.
sakinah. Sakinah itu tenang. Mawaddah. Mawaddah ini rasa, dia berbeda juga dengan cinta. Mawaddah ini perasaan yang bagaimana ya? Perasaan kasih sayang mawaddah nih. Kemudian warohmah. Warohmah ini dibutuhkan, Bu ya. Kalau kita tidak bangun nanti pada saat kita sudah tua, warohmah inilah yang sangat dibutuhkan. Warohmah ini adalah terwujud dari perjalanan panjang, hubungan yang panjang baru terbentuk dan namanya dengan warohmah ini. Gimana seorang kakek-kakek dan nenek-nenek begitu berjalan sambil bergandengan tangan begitu Ibu ya, itu sudah sampai kepada tingkat namanya warohmah. Awal kita menikah, percintaan kita yang begitu menggebu-gebu itu yang namanya mawaddah. Nah, adanya mawaddah gitu, inilah menyebabkan kita menjadi sakinah. Jadi rumah tangga itu syaratnya harus ada tenang. Ya Bu ya? Tenang bukan berarti sepi. Benar nggak Bu? Tenang bukan berarti sepi. Tenang itu apa? Di dalam rumah tangga itu ndak ada piring yang melayang, ya, ndak ada panci yang penyok. Saya melihat status ibu-ibu semalam di Facebook ya, dia memfoto sebuah tempat air. Kita sekarang jarang tuh pakai itu lagi, tempat air yang ada tutupnya itu, teko ya, teko, tapi dari aluminium, ceret ya, ceret. Kalau orang Melayu bilangnya teko Bu, ceret ya, ceret itu. Dia foto ceret itu ceret itu penyok-penyok begitu, kemek-kemek begitu. Karena apa? Setiap dia marah sama suaminya, teko itu dipukulnya, begitu. Ini dipostingnya betapa banyak kemarahan dia terhadap suaminya, sehingga inilah keadaan daripada teko tersebut. Jadi setiap suaminya dia kesel sama suaminya, dia pukul itu. Pelampiasan kan, pelampiasan emosi. Kadang-kadang supaya kita tidak bertengkar itu, kalau kita udah sakit kita teriak dulu kan, supaya sampai di depan dia kita tidak terlalu emosi, kita buang dulu emosi kita tersebut. Ibu yang dirahmati Allah, itulah samanya dengan dinamika daripada rumah tangga. Rumah tangga ini Ibu ya. Jadi kalau Ibu berhasil dalam menjalin hubungan suami istri ini, insya Allah anak-anak Ibu juga akan berhasil dari segi pendidikannya Bu ya. Kadang-kadang anak-anak kita ini Ibu tak bisa matematika itu disebabkan karena kurang konsentrasi. Matematika itu Ibu modalnya konsentrasi saja. Ya Bu ya. Konsentrasi latihan dapat dia matematika itu. Karena memang Allah menciptakan kita itu semuanya cerdas. Tinggal kecerdasan itu dilatih atau tidak. Kalau setiap hari matematika itu dilatih dengan konsentrasi, pasti kita akan bisa. Nah, kenapa banyak anak yang tak bisa matematika pada hari ini? Bahkan Bu ya, mereka mengatakan kalau tak ada matematika di dunia ini mungkin hidupku bahagia, katanya. Karena saking sulitnya mereka untuk belajar matematika. Disebabkan kenapa mereka tidak mampu belajar matematika? Karena mereka rata-rata untuk anak SD Bu ya, permasalahannya di konsentrasi. Kenapa mereka tak bisa konsentrasi? Salah satunya adalah permasalahan rumah tangga kita. Permasalahan suami istri yang kita ya sama-sama ego. Istri egonya tinggi, suami egonya tinggi. Akhirnya apa? Berantem terus, kan? Nggak ada yang mau mengalah. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, ingat pesan Allah, Allah tinggikan laki-laki dibanding perempuan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, di dalam rumah tangga itu harus ada pemimpin. Pemimpin itu harus ada yang ditaati. Tak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. Tapi bukan berarti juga perempuan itu di bawah, artinya bisa diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan itu Ibu diciptakan bukan dari tulang kepala, bukan dari tulang kaki, bukan dari tulang kepala. Artinya perempuan itu bukan hanya yang disanjung-sanjung, ya, bukan untuk disanjung-sanjung perempuan itu. Tapi juga bukan diciptakan dari tulang kaki. Tapi perempuan diciptakan dari mana? Dari tulang rusuk. Kalau tulang rusuk itu berada di samping untuk dipeluk,
untuk berada di samping daripada seorang suami. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, kita harus pahami bahwa tugas kita itu sebenarnya adalah mendampingi suami. Karena memang fisik laki-laki dan fisik perempuan itu berbeda. Nah ini yang permasalahan kita pada hari ini ibu ya, perusakan dari pikiran kita bahwa kita katakan laki-laki dan perempuan sama. Padahal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Dari segi otak berbeda ibu. Dari segi otak berbeda. Mohon maaf Bu ya, otak ini mengatur semua sistem tubuh kita. Ada yang mengatur tentang seks Bu. Ada yang mengatur tentang seks. Ternyata ya, otak yang mengatur tentang seks laki-laki dan perempuan, laki-laki itu lebih besar daripada perempuan. Sehingga apa? Laki-laki itu ibu, dia konsisten. Di dunia yang diinginkannya itu ada perempuan. Sampai di akhirat nanti juga yang diinginkannya adalah perempuan. Karena itu, kalau orang-orang syahid itu ibu, apa hadiah yang Allah berikan kepada mereka yang syahid dan masuk surga? Yaitu apa? 70 bidadari surga. Terus kalau perempuan masuk surga, apa yang dijanjikan Allah? Apa yang dijanjikan Allah untuk perempuan masuk surga? Apa? Perhiasan ibu-ibu, baju berasal dari sutra yang berwarna hijau. Itu bahasa Al-Quran ibu. Apa yang pada saat kamu masuk surga, perempuan masuk surga, Allah sediakan apa? Baju sutra berwarna hijau. Kemudian permata, ada istana ibu, yang istana itu dihiasi dengan permata. Kenapa? Perempuan sangat suka dengan perhiasan. Sehingga kalau ada seorang suami yang mengeluh, ya biar istri saya ini tiap yang dibelinya cincin, gelang, kalung aja. Nggak ada yang cerita dia mengeluh seperti itu. Padahal itu adalah istri yang normal. Ya bu ya. Terus gimana kalau seorang istri yang dibelinya adalah sepatu bola? Normal nggak? Ya. Yang dibelinya adalah motor besar. Normal nggak? Nah, karena itu sekarang ini banyak yang tidak normal ibu. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Sehingga pada saat laki-laki itu sebenarnya jadi laki-laki, itulah yang sebenarnya membuat kebahagiaan. Jadi ibu yang dirahmati Allah ya, di dunia ini hanya ada satu cinta sejati. Nah kalau kita bangun rumah tangga kita itu dengan cinta sejati, disitulah kita merasakan bahagianya hidup di dunia ini. Karena memang saya katakan tadi ya, di dunia ini ya, kalau kita menikah tanpa cinta tadi, itu tadi akan sulit merasakan kebahagiaan yang hakiki. Cinta sejati ini ternyata ibu bersumber hanya pada satu saja. Kalau kepada yang lainnya itu bukan cinta sejati. Karena itu banyak cinta-cinta itu yang menghancurkan. Ya Bu ya. Saking cemburunya ya, yang dicintainya dibunuhnya. Itu bukan cinta sejati. Ya. Cemburu yang luar biasa ya, tak boleh ke sana, tak boleh ke sini. Ini menyebabkan juga tidak bahagianya dalam rumah tangga itu adalah sifat kecemburuan yang berlebihan. Istri cemburu yang berlebihan kepada suami, setiap hari datang suaminya diinterogasi. Tadi kemana mas? Tadi kemana? Nelpon, video call, di mana video call? Masya Allah. Tak boleh istrinya, suaminya kemana-mana ya. Setiap kemana di video call, setiap kemana di video call. Nah, lihat kan ini di mana, ya kan? Nah itu juga ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, banyak sekali cinta ini yang dilandasi dengan hawa nafsu. Akhirnya apa? Merusak daripada sistem pernikahan tersebut. Ya bu, ibu kalau setiap hari curiga sama suami itu resah. Kenapa? Tak ada kepercayaan. Ya, tak ada kepercayaan. Jadi kita menikah itu ada 3 hal yang harus kita bangun. Yang pertama ya Bu ya, kita harus ta'aruf. Ta'aruf ini apa Bu? Kenal. Mengenali siapa suami kita ini. Bagaimana karakternya? Bagaimana sifatnya? Introvert kah? Ekstrovert kah? Iya. Gabungan antara introvert dan ekstrovert kah dia?
Ini kita supaya apa? Pada saat kita menikah itu kita bisa membawa diri kita. Ya, kita bisa menyelaraskan diri kita dengannya. Karakter ini sangat penting untuk kita pelajari supaya kita paham, tafahum dengan suami kita. Jangan sampai kita menuntut sesuatu yang tak ada dengan suami kita. Contoh, ya Bu ya. Ini seorang istri punya obsesi suaminya menjadi pemimpin agar bisa suaminya itu bisa berpidato di depan segala macam. Tapi suaminya tidak bisa seperti itu karena suaminya adalah tipenya pekerja. Kerja saja, yang suka di belakang saja, yang tidak bisa tampil seperti tadi kan? Ya, perlu tampil. Nah, dipaksa-paksa kan? Karena semua ini harus dilatih. Mungkin waktu kecilnya belum dilatih, belum dilatih seperti ini. Karena semua ini harus ada latihan-latihannya, ya kan? Kenapa dulu waktu SMP itu ya paling suka nih lomba pidato, lomba apa? Anak-anak tuh sebenarnya harus lomba seperti itu, Ibu. Sebenarnya nanti pada saat dia besar, dia punya keterampilan itu. Dan itu keterampilan untuk berbicara, keterampilan itu sangat dibutuhkan. Ya, termasuk di dalam rumah tangga juga. Bayangkan kalau kita tak mampu berbicara, tak mampu berkomunikasi dengan suami untuk mengatakan sesuatu, ya. Karena itu kenapa dulu ada lomba puisi, ya, ada lomba pantun, begitu kan? Sebenarnya kalau bapak-bapak kita dulu, orang-orang tua dulu, pantun itu luar biasa. Kalau saya menilai orang-orang yang bisa berpantun itu adalah orang-orang yang cerdas. Kenapa? Dia mampu menyusun kata-kata. Dan tidak semua kita mampu untuk menyusun kata-kata yang seperti orang. Jadi kalau saya melihat ada orang bisa berpantun yang secara spontan, oh itu bisa dikatakan adalah orang ini sangat cerdas. Nah, ternyata kalau kita dari awal kecilnya kita itu diajarkan untuk berpantun dan segala macam, itu adalah mengasah otak kita untuk berpikir cerdas. Karena itu kalau saya Bu ya, pemerintah pada hari ini ya, lomba pantun itu harus dihidupkan lagi. Ya. Karena tidak mudah untuk berpikir secara seperti itu. Dan bahasa-bahasa pantun itu di zaman dahulu menjadi bahasa yang sangat luar biasa. Bagaimana dia menggoda istrinya dengan pantun. Ya, itu sebenarnya rumah tangga yang sangat romantis kalau dua-duanya pandai berpantun. Apalagi sampai bisa berbalas pantun. Nah. Jadi Ibu, yang pertama kita harus paham dulu. Untuk memahami suami ini kita harus lihat bagaimana keluarganya, bagaimana ibunya, bagaimana ayahnya. Ibu dan ayah ini sangat menentukan karakter anak, karena anak ini tidak jauh daripada ayah dan ibu. Ya. Seperti apa karakter anak? Lihat ayahnya, lihat ibunya. Termasuk Ibu ya. Kadang-kadang ada anak yang boros, itu disebabkan orang tuanya boros, sebentar-bentar makan keluar, sebentar-bentar makan keluar. Ya. Akhirnya apa di dalam rumah tangganya begitu? Akhirnya apa? Gajinya tak cukup terus. Nah inilah yang mengarah nanti kepada korupsi dan segala macamnya. Kenapa? Penghasilannya tidak cukup untuk gaya hidupnya. Kalau kita lihat anak-anak remaja pada hari ini, Bu ya, Bu, saya ingatkan nanti untuk anak-anak ibu masa remajanya nanti ya, jangan sering-sering main ke kafe. Ya, Bu ya. Saya pernah lihat anak-anak SMA itu kumpul-kumpulnya di kafe. Di kafe itu Bu, minum saja, gelasnya kecil segini, itu udah 15.000. Baru minum saja. Cek nggak Bu? Saya pernah duduk di kafe itu berdua saja dengan anak saya, bisa habis 60-70 ribu, bener nggak? Padahal makannya hanya ayam geprek, kan? Kalau di luar sama dengan ayam geprek juga. Nah, perbedaannya jauh. Tadi malam saya makan sama anak saya berdua, bukan di kafe. 30 ribu itu udah dapat es campur Bu, ya, udah dapat mie tiaw, udah dapat nasi goreng. Kita 30 ribu udah dapat berdua. Tapi kalau di kafe nggak cukup. Bener nggak Bu? Kalau sering-sering begitu ini menjadi gaya hidup. Sehingga Bu ya, saya perhatikan kafe-kafe itu penuh. Saya suka ngisi pengajian malam Ibu. Dan pulang-pulang saya jam 11 malam.
Jam 11 malam kalau saya lewat di Maredan itu ada 3 kafe yang saya lewatin. Ya Bu ya, Kafe Noah, kemudian kafe apa lagi yang di situ tuh? Ada 3 itu. Dan itu rata-rata tuh jam 11 malam puncak-puncaknya penuh di sana. Ibu-ibu juga begitu. Dan saya pernah mengintip untuk melihat siapa sih yang duduk-duduk di sana itu. Ternyata anak-anakmu. Masjid itu ibu isinya anak kecil dan orang tua. Anak mudanya nggak ada. Ya Bu ya. Saya ini sekarang sedang mencari jodoh buat anak saya. Karena itu saya datang subuh, saya cari itu anak muda yang subuhnya. Saya lihat yang tegak itu tua semuanya. Kemudian ada anak kecil. Ya kan? Cemana mau cari jodoh di masjid ini, saya bilang. Udahlah besoknya lagi saya perhatikan lagi. Ya rata-rata rambutnya sudah berputih semua ibu. Dalam masjid. Ya Bu ya? Nah akhirnya apa? Apakah saya harus mencari jodoh anak saya di kafe? Ya, Masya Allah. Kalau di kafe itu yang mudah-mudah mereka semuanya. Anak saya katakan ibu ya, dari pergaulan mereka di kampus dan segala macam itu, dan dia, nah saya bilang yang nomor 2 itu bilang, dari 10 laki-laki Umi yang sholat itu cuma 1. Berbahaya kan ini? Ya Bu, gimana kita mau cari jodoh anak kita kalau dia tak sholat? Sholat aja ditinggalkannya, apalagi anak kita. Gimana kita menitipkan dengan laki-laki yang tidak sholat? Coba, Allah saja ditinggalkannya, apalagi anak kita. Bu, halo Bu, saya itu sholat subuh berjalan Bu. Nah, dah di masjid ini saya lihat tak ada anak mudanya. Oh mungkin masjid sana. Saya juga pergi lagi ke masjid sana. Saya cari, begitu juga orang tua itu semuanya. Masya Allah. Ya Bu ya. Jadi kita sangat prihatin pada hari ini, pemuda-pemudanya ini. Ya. Karena itu jadi pemuda yang sangat langka. Jadi kalau mencari orang soleh itu Bu, lihat dia sholat subuhnya. Dan kita juga ya, kalau kita ciri kita orang sholat soleh itu adalah kita lihat sholat subuhnya, terutama suami. Kalau ibu-ibu yang masih kecil-kecil punya anak itu kan kita tidak wajib di masjid karena kita masih ada tanggungan. Nah, sebenarnya ibu-ibu juga tidak ini, tapi ya kalau seandainya sudah tidak ada tanggungan lagi ya seperti saya kan, umur sudah lanjut bukan. Nah, masih bisa sholat ke masjid. Anak-anak kecil pun juga tidak ada lagi ya, itu masih bisa sholat ke masjid karena memang sholat ke masjid ini pahalanya besar Ibu. Masuk masjid saja kita itu sudah mendapatkan 24 kebaikan. Satu kebaikan Allah balas 100 tahun lamanya. Karena itu Ibu, banyaklah kita berbuat kebaikan di muka bumi ini. Kenapa? Setiap kebaikan Allah akan balas. Setiap kebaikan Allah akan balas. Kenapa? Satu kebaikan itu Allah akan balas dengan 100 tahun lamanya di akhirat. Jadi di akhirat itu Ibu perhitungannya berbeda dengan dunia. Ya Bu ya? Satu hari di akhirat itu sama dengan 50 tahun di dunia. Bayangkan lamanya hari di akhirat. Kita hari ini bagaimana Bu? Besok pagi dah siang lagi, siang dah malam lagi. Rasanya baru gak sholat subuh. Tahu kita sudah berada lagi sholat subuh. Bener gak Bu? Nah, itu artinya tanda-tanda sudah mau kiamat. Tanda kiamat itu apa? Hari makin pendek. Hari makin pendek. Total umur kita sudah segini. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pahami suami kita ini. Karena itu belajar karakter dari suami kita. Kemudian kita belajar apa? Bahasa cinta. Suami kita tuh suka apa? Karena bahasa cinta manusia itu ternyata ada 5 Ibu, baterainya. Dan kita itu harus mendapatkan kelima-lima ini. Tapi dari setiap kita ada satu yang dominan di antara kelima ini. Ya, apa bahasa cinta itu? Ya. Pertama adalah kata-kata. Ya. Ini harus kita perhatikan.
Karena apa? Kata-kata, ada seorang istri meskipun dia tidak dikasih duit, asal dikasih kata cinta kan janji terima apa adanya kan. Ada yang seperti itu. Karena itu perempuan-perempuan yang seperti ini paling suka digombalin, dan dia sangat ingin sekali suaminya selalu mengungkapkan kata-kata. Begitu juga laki-laki. Ada laki-laki yang kepingin itu kata-katanya, ini yang membuat dia bahagia. Dia nggak suka dengan istrinya apa? Kata-katanya itu tidak menyentuh hatinya, gitu. Karena itu kita harus pelajari kalau dia memang adalah kata-kata. Bahkan ibu ada ini kemarin tesnya kita tuh pernah ikut tes. Kalau nggak salah kita sampai bayar 250.000 itu kita tes. Kita ini siapa? Bahasa cinta kita apa? Kalau kita tidak tahu, kita tes tuh bahasa cinta kita apa. Kalau saya bahasa cintanya harta, Bu. Kalau Ustazah Jalina itu bahasa cintanya kata-kata. Nah itu. Jadi kita kemarin ada berlima, kalau nggak salah tuh kita ini kan. Jadi ada bahasa cintanya itu. Ya. Ada lagi bahasa cintanya hadiah, apa lagi ya? Ada 5 dia itu. Apa? Quality time. Kemudian ada sentuhan. Ya, tak butuh kata-kata tapi harus ada sentuhan. Kemarin sudah ya, ada hadiah dan segala macamnya. Jadi ada 5. Dan kita perhatikan bahasa ini. Ya, apa yang diinginkan daripada suami kita. Kemudian setelah kita tafahum, apalagi Bu habis tafahum? Tadi ta'aruf ya. Ta'aruf, kenal dulu, barulah kita kepada tafahum. Tafahum ini memahami. Oh, suami saya itu suka ini, paham. Kalau sudah paham ini, tingkat kepahaman inilah yang dibutuhkan setelah kita mengenal tadi. Ya, sampai kita kenal penyakit-penyakit suami kita. Ya, apa yang menyebabkan dia sakit? Ya, kayak suami saya kan ada asma. Jadi kita harus tahu dia alerginya apa. Ya Bu ya? Karena itu, kalau asma itu yang paling alergi bagi suami saya itu adalah parfum. Apalagi parfum-parfum yang menyengat. Kita sudah tahu dia asma, kita pakai parfum yang menyengat, akhirnya katanya. Ya kan? Artinya apa? Kita tidak paham. Dan tidak boleh berdebu. Artinya apa? Rumah kita harus bersih, harus kita sapu setiap hari, harus kita pel setiap hari. Ya, mau tidur kita kebaskan dulu tempat spraynya. Dengan arti kata pada saat suami kita masuk ke rumah masuk kamar kita itu bebas dari debu. Nah, begitu juga ada suami ibu ya, dia tidak mau pulang ke rumah. Pagi dia kerja jam 7 Bu ya, pulang tak pulang malam jam 12 malam. Apa? Dia main ke tempat kawan-kawannya. Dia nongkrong, tak mau dia pulang. Pulang tak pulang jam 11 malam sudah tidur. Nah sudah tidur nanti bangun pagi lagi dia kerja. Karena di rumah ini cuma, ternyata setelah diteliti, kenapa seperti itu? Ya, istrinya suka mengeluh kalau suaminya tidak betah di rumah. Dia mengeluh ke saya. Suaminya nggak betah di rumah. Sebentar. Kalau ditanya, suaminya nggak mau jawab apa aja. Kenapa? Rupanya kalau suami menjawab ini dia takut tersinggung istrinya. Ya. Akhirnya siapa? Saya lihat, kalau gitu lah, saya ke rumah ibu lah gimana kondisinya. Masya Allah ibu, pantaslah suaminya tidak mau pulang ke rumah, ya kan? Dari kamarnya, baju bergantungan kemana-mana, ya, spray tidak berganti, kemudian cat kamar sudah buluk, atau tidak buluk Bu? Jadi suasana kamar itu juga menentukan, ya Bu ya. Tidak perlu kita yang mahal-mahal, kita cat yang murah-murah saja, supaya apa? Hubungan kita itu suami istri itu sangat dijaga. Kemudian kalau mau tidur pastikan spraynya bersih, tempat tidurnya wangi. Halo Ibu, saya punya teman Ibu, dia itu kalau mau tidur dia suka sekali mengambil apa Bu, bunga-bunga di luar.
seperti mawar begitu Bu ya. Nanti kalau malam dia spraynya dia ganti, kemudian supaya ganti gitu, itu di atas tempat tidurnya itu ditaburinya serbuk mawar. Dia sengaja tuh nanam mawar merah, mawar putih gitu. Nanti kalau mau tidur itu mawar itu ditebarnya di tempat tidur itu. Nah, itulah kita menjaga bagaimana hubungan kita tetap harmonis. Nah, begitu juga tapi ya Bu ya, banyak sekali ketidakharmonisan kita dengan suami istri ini, permasalahan-permasalahan yang dihadapin. Ya Bu ya, baik itu permasalahan ekonomi. Nah, permasalahan apa lagi yang sering kita bentrok nih Bu? Hanya ekonomi ya? Yang lain apa lagi yang menyebabkan kita ini nih? Kalau makanan nggak terlalu ya. Masalah anak juga ya Bu ya. Masalah anak. Kadang-kadang kita kepengen anak kita begini, suami kita begini, ya kan? Benar kan Bu? Nah, kita tidak suka anak kita minum es krim, ya kan? Karena dia batuk dan segala macamnya. Kalau batuknya kan ke kita. Datang suami bawa pakai jalan-jalan pakai motor segala macamnya, yang dibelikan anaknya adalah es krim. Pulang-pulang batuk anaknya udah ke kita kan itu. Nah, akhirnya kita udah marah nih. Beli es krim di mana? Kan Abi yang beliin. Karena itu komunikasi dengan suami istri harus ada. Apa yang bisa dimakan anak, apa yang tidak bisa. Kadang-kadang suami ini tidak peka dengan hal ini. Makanan ini, dia kadang-kadang kalau suami ini Ibu ya, apa yang dimaukan anak itu yang diturutinya. Nah, kenapa? Dia jarang-jarang dengan anak-anak kan? Kita yang paling sering dengan anak-anak. Karena kita kalau udah sakit, siapa yang menghadapi? Kita kan? Bapak-bapak itu memang dia. Jadi begini Ibu, kita itu diciptakan, tadi kan saya katakan laki-laki dan perempuan berbeda. Laki-laki itu Ibu, fisiknya itu digunakan adalah diciptakan oleh Allah itu untuk berburu Ibu. Sehingga mata perempuan dengan mata laki-laki itu berbeda. Ternyata mata laki-laki itu lebih banyak hitamnya daripada putihnya. Mata perempuan lebih banyak putihnya daripada hitam. Jadi kalau memandang, perempuan itu kalau memandang dia melebar Ibu. Jadi kalau dia mandang lurus ke sini, ini masih nampak, itu masih nampak. Yang ini masih nampak. Ternyata kalau laki-laki itu pikirannya tatapannya itu tajam ke depan Ibu. Di sini nggak nampak, di sini nggak nampak. Kenapa? Matanya adalah mata untuk berburu. Kalau perempuan itu sifatnya adalah membuat sarang. Karena itu perempuan itu suka kemas-kemas rumah, kemas-kemas tempat tidur. Kenapa? Instingnya membuat buat sarang. Nah, ini kita harus perbedakan laki-laki dengan perempuan. Halo Bu, kenapa kalau bapak-bapak mintanya sering, kalau ibu-ibu banyaknya nolak? Karena memang di dalam otak laki-laki itu ya, di dalam otak laki-laki itu tentang seksnya tuh lebih banyak daripada perempuan. Nah, jangan sampai misalnya tiap hari minta saja kan begitu. Tapi karena memang dia orientasi laki-laki itu hanya itu yang menyenangkan dia. Laki-laki itu hanya dua saja Bu, makan dan seks. Nah, kalau perempuan untuk menyenangkannya apa? Jalan-jalan, shopping, ya kan? Nah, itu perempuan. Dan laki-laki juga harus tahu, karena itu kalau bisa kita saling mencintai. Ini ada buku yang bagus ya, bagaimana mencintai dan agar dicintai, bagaimana mencintai dan agar dicintai. Karena itu kita harus paham ya, yang dapat menyenangkan begitu. Ya. Gimana mau menyenangkan istri? Ajak jalan. Gimana untuk menyenangkan suami? Makannya. Nah, itu saja tadi. Kalau ini udah terpenuhi, insya Allah yang lain itu Bu ya bisa. Karena itu sampai kenapa kita itu harus melayanin. Karena laki-laki itu menyenangkannya itu hanya itu. Dan sebenarnya dia kerja berat di belakang sana untuk mencari uang dan segala macamnya, itu dia akan semangat kalau kebutuhan seksnya
terpenuhi. Karena itu ibu-ibu juga ya harus mempersiapkan diri. Jangan meremehkan hal ini. Ya Bu ya. Tiap hari kita nolak, akhirnya apa? Dia cari lagi yang di luar sana. Tapi kalau seandainya sebenarnya kebutuhannya itu cukup di rumahnya, dia tidak akan mencari lagi. Karena itu kalau di rumah seorang istri itu, kenapa siapakah wanita solihah itu? Wanita solihah itu adalah apabila dipandang menyenangkan hati. Apabila dipandang menyenangkan hati. Kira-kira kita ini sebagai istri sudah menyenangkan hati tidak? Lihat Bu, ciri-ciri kita menyenangkan hati. Suami kita kalau datang, itu yang dicarinya siapa? Jangan sampai dia buka pintu nih Bu ya, yang dicarinya cas HP mana? Berarti apa? Kita masih belum sebagai istri yang menyenangkan. Coba kalau dia buka pintu, misalnya yang buka pintu adalah anak, pasti yang dicarinya Umi mana? Itu udah mantap tuh Bu. Halo Bu, itu boleh dites Bu. Kalau di rumah dia masuk yang dicarinya Umi dulu, istrinya dulu, wah betul. Jadi dua Bu, indikasi laki-laki itu. Kalau dia mencintai kita, yang pertama, kalau dia masuk rumah yang dicarinya kita. Kemudian yang kedua, uangnya kemana? Kalau uangnya, dia dapat uang langsung dicarinya, ini dikasihkannya kepada kita, itu berarti dia mencintai kita. Tapi kalau seandainya dia dapat uang disembunyikannya, tidak mau tahu istrinya, tidak mau tahu, artinya apa? Berarti kita masih belum dicintainya. Kita tahu arah cinta laki-laki itu, dia lihat. Suka nggak dia memberikan uang kepada kita? Bukan berarti perempuan itu matre Bu. Tapi apa? Ini indikator cinta. Ini indikator sayangnya. Halo Bu. Halo. Siapa yang belum tahu dengan penghasilan suami pada hari ini? Bahkan istri tidak mau ambil tahu, ya kan? Kalau ada seorang suami datang, dia mengatakan penghasilannya sekian, dan disuruh semuanya kita yang pegang-pegang lah begitu, itu luar biasa. Ya Bu ya. Ada seorang suami yang misalnya datang berapa kepenuhannya, kemudian kita dibutuhkan diberikannya semua, itu luar biasa. Ya. Tapi kalau seandainya ada seorang suami ibu ya, yang dia hanya gajinya itu hanya dikasihkan 10%-nya kepada kita ya, berarti berapa? 90%-nya ke dia. Kemudian dia jajan kemana-mana segala macam, tidak ada bentuknya. Nah itu perlu dipertanyakan. Halo Bu, ya itu perlu dipertanyakan. Karena itu Bu, jangan minta gugat cerai kalau seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Perbaikan di diri. Kenapa sampai saya tidak dicintai? Kemungkinan apa Bu? Kalau kita tidak dicintai, kemungkinan apa? Kita tidak juga mencintainya. Karena cinta dan mencintai ini apa Bu? Timbal balik. Kenapa sampai kita tidak dicintai suami kita? Kemungkinan kita hanya mencintai diri kita sendiri. Sifatnya ego. Hanya senangnya kita, hanya maunya kita, tapi kita tidak memperhatikan apa maunya suami kita. Akhirnya apa? Lama-lama kesel. Cinta dan benci itu Bu, hanya garisnya tipis. Hari ini benci, besok bisa cinta. Hari ini cinta, besoknya bisa tipis. Karena itu cinta itu tidak bisa menjadi pegangan di dalam menikah. Apa yang menjadi pegangan dalam menikah? Ada yang bisa jawab? Apa yang bisa menjadi pegangan dalam kita menikah? Apa yang bisa menjadi pegangan? Bu, ini udah rata 7 tahun, 8 tahun menikah nih kan? Kalau 7 tahun, 8 tahun ya sudah pengalaman begini, apa yang menyebabkan kita bisa menjadi kuat di dalam menikah itu?
Apa yang menjadi pegangan kita? Apa, Bu? Keimanan. Jadi Ibu, di dunia ini ternyata hanya ada satu cinta sejati. Cinta sejati itu adalah cinta kepada Allah saja. Bu, jadi kalau seandainya rumah tangga kita itu bertemu antara laki-laki dan perempuan, si laki-laki ini mencintai Allah, perempuan ini mencintai Allah, inilah yang menyebabkan rumah tangga kita menjadi kokoh. Karena apa? Hati itu punya Allah. Hati ini milik Allah. Allah itu mudah saja untuk membolak-balik hati. Karena itu yang harus kita pegang itu adalah cinta kita kepada Allah. Hati yang mencintai karena Allah. Bisa begini, Bu. Ada ini kan? Ini cinta kepada Allah, ini cinta kepada Allah. Sama-sama cinta kepada Allah. Ini dia punya frekuensi yang sama. Dia akan connect. Ya. Karena itu yang harus kita bangun di dalam diri kita itu adalah bagaimana kita mencintai Allah, bagaimana kita beriman kepadanya. Masalah pasangan kita ini dia akan connect nantinya. Seperti apa, Bu? Seperti apa, besi berani begitu. Dia ada medan magnetnya, seperti magnet begitu. Nah, kalau kita cintanya kepada Allah, ada medan magnet yang di dalam diri kita ini yang bisa mengikat antara satu dengan yang lainnya. Karena Allah lah yang mempertautkan hati kita ini. Karena Quran juga sudah menjelaskan, ya, Quran sudah menjelaskan bahwa kita ini digenggam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ubun-ubun kita ini digenggam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kokohnya, astagfirullahaladzim. Lihat Bu, benjol nggak Bu? Ya, susah. Masya Allah. Ya. Kalau ada benjol Bu, dikasih ini trombofop ya. Jadi memang Ibu kalau di rumah ya, trombofop itu selalu kita sediakan ya untuk P3K kita di rumah. Ya. Jadi kalau jatuh begini Bu, selama dia tidak muntah dan badannya tidak panas, insya Allah tidak apa-apa. Tapi nanti kita lihat Bu ya, kalau dia panas ya, kemudian muntah, cepat-cepat dibawa ke dokter. Nah, biasa tuh anak-anak aktif kayak begitu. Baik, kita lanjutkan lagi Bu, masih ada waktu? Masih ada waktu? Masih. Jadi Ibu, kalau kita ingin menikah, rumah tangga kita ini lama dan langgeng, itu tadi yang harus kita lakukan adalah suami istri ini mengikat hubungan kita dengan Allah. Karena ikatan inilah yang paling kuat. Jadi cinta sejati itu adalah cinta kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Dan kalau kita sudah cinta kepada Allah, seluruh makhluk semesta ini Allah tundukkan untuk kita. Karena apa? Allah itu sangat mencintai orang yang mencintainya. Dan Allah itu Ibu, kalau kita mencintainya, kita tak pernah dikecewakannya. Kalau kita mencintai suami kita, mencintai makhluk itu sering mengecewakan. Sering mengecewakan. Tapi kalau seandainya suami istri ini bermuara, suami mengejar cinta Allah dan kita juga mengejar cinta Allah, dan cinta itu akan bertemu. Nanti ruh-ruh orang mukmin itu akan bersatu. Ya, kita ini nanti kalau sudah meninggal, ruh-ruh kita itu akan berkelompok-kelompok. Berkelompok seperti apa? Sesuai dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu tingkatkan terus keimanan kita kepada Allah. Nah ibu-ibu, mohon maaf nih kalau sudah menikah, tingkatkan pengajiannya. Minimal sepekan sekali mengaji, sepekan sekali mengaji. Makin tingkat iman kita makin tinggi, insya Allah seluruh persoalan rumah tangga kita itu akan Allah selesaikan. Kadang ibu, rumah tangga kita itu kita tidak sanggup menyelesaikannya. Kalau kita sudah tidak sanggup menyelesaikannya, kita lemparkan ke atas. Ya Allah, aku punya permasalahan ini, selesaikanlah. Ini suamiku ini sangat menyakitkan hatiku ya Allah.
adukan kepada Allah, nanti Allah yang akan memperbaiki suami kita ini dan akan memberikan solusi. Kadang-kadang ibu kita ini ya suka membanggakan diri. Akhirnya apa? Kita menganggap semua persoalan itu bisa kita selesaikan sendiri. Dan hari ini juga harus selesai, hari ini juga harus selesai. Kadang-kadang nggak bisa kita selesaikan hari ini. Ya, kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan, mungkin bulan depan. Ya. Banyak persoalan rumah tangga itu yang berseiringan dengan waktu dia akan terselesaikan. Ibu ya, ini kebanyakan sekarang perempuan ibu 60% perceraian itu adalah tuntutan perempuan. Kenapa seperti itu? Karena ini bermasalah kepada pola pendidikan juga. Sekarang perempuan itu harus eksis ya. Harus bisa bekerja di rumah, di luar rumah, segala macam. Akhirnya apa? Laki-laki merasa tersaingi dan kurang jadi tanggung jawabnya. Akhirnya apa? Ibunya berpesan, nanti kalau kamu menikah, cari istri yang bekerja ya. Ya. Saya kemarin kan suka jodoh-jodohkan tuh. Ada seorang laki yang nanya, saya mau cari istri yang sarjana, yang minimal PNS. Kenapa? Kalau istri tidak bekerja nanti tidak sejahtera. Ya Bu ya? Bahkan banyak ibu suami istri bekerja ya juga tidak cukup kan? Sebenarnya rumah tangga itu adalah sebuah keberkahan. Berkah itu yang dicari, bukan kekayaan. Ini kata-katanya padahal kekayaan juga dibutuhkan kan? Ternyata ibu kalau kita buka di surat Al-Fajr, di surat Al-Fajr itu Allah sudah menjelaskan. Apa kata Allah? Bukanlah orang yang Allah berikan banyak rezeki itu adalah orang, kalau kita manusia nih Bu ya, kalau kita ini di surat Al-Fajr itu mengatakan manusia itu, gini bahasanya, manusia itu kalau diberi rezeki dia katakan Allah memuliakanku ya. Kalau dia disempitkan rezekinya dia mengatakan bahwa Allah menghinakanku. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak. Dan kita juga begitu. Kalau kita banyak rezekinya, seolah-olah kitalah yang paling mulia. Sehingga apa? Banyak rezeki menjadi sombong. Padahal Allah katakan sekali-kali tidak, kata Allah. Allah berikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah sempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan di penjelasan daripada ayat itu Allah mengatakan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dicintainya, dan Allah juga memberikan rezeki kepada siapa yang tidak dicintainya. Bahkan orang kafir sekalipun Allah berikan rezeki. Karena setiap kita ini sudah Allah berikan rezeki takaran-takaran yang tertentu yang Allah berikan. Dan semua itu apa kata Allah di akhir itu? Siapakah yang terbaik amalnya di antara kalian? Itulah yang terbaik. Jadi kita yang terbaik di antara kita adalah siapa yang paling banyak amalnya. Itu yang banyak amalnya itu. Karena itu berumah tangga ini juga, siapa yang terbaik di antara rumah tangga itu? Dalam rumah tangga itu yang terbaik adalah rumah tangga yang paling banyak amalnya, paling banyak memberikan kebaikan. Nah, itu rumah tangga yang sukses itu adalah rumah tangga yang mempunyai target-target amal, target-target kebaikan. Ya. Sudah bersedekahkah hari ini? Karena Rasulullah SAW itu kalau dengan sahabat-sahabat selalu bertanya, wahai Abu Bakar, apakah kau sudah bersedekah hari ini? Sudah. Siapa yang sudah bersedekah hari ini? Siapa yang sudah mengantar jenazah hari ini? Siapa yang sudah menjenguk orang sakit hari ini? Selalu ditanyakan amal-amal itu. Karena inilah yang menjadi bekal di akhirat kelak. Karena ibu-ibu, sebab amal inilah kita bisa saling mencintai satu dengan yang lainnya. Benar nggak Bu? Zakat saja ibu. Kita punya zakat, kita bawakan ke orang, kita bagikan zakat itu menjadi kenangan yang terindah. Apalagi pada saat bulan Ramadan. Apalagi saat mau Lebaran. Ya, kalau mau Lebaran itu kita bagikan zakat pada saat orang menunggu, itu dia bahagianya sekali.
Di rumahnya belum ada kue lebaran karena tidak ada uang yang untuk kemudian kita datang dengan membawa zakat, sehingga apa? Dia bisa belikan baju baru untuk anak-anaknya. Dia bisa belikan makanan untuk di bulan dia Idul Fitri. Itu bahagianya luar biasa. Ya Bu ya. Saya tuh pernah tuh jadi amil zakat fitrah. Sampai malam Lebaran itu saya masih membagikan zakat fitrah bersama anak saya datang kemana-mana nih. Masya Allah. Pada saat orang datang kita kasih beras misalnya yang dibutuhkan zakat fitrah itu kan beras ya Bu ya. Dia berbahagia sekali. Nah itu karena itu kalau rumah tangga itu mampu banyak amalnya, banyak memberinya, itu rumah tangga yang penuh keberkahan. Jadilah rumah tangga yang banyak amalnya, yang banyak memberinya. Halo Bu, banyak kita memberi, insya Allah kita juga banyak akan mendapatkannya. Kadang-kadang Ibu ya, apa yang kita beri itu ya tidak sepadan dengan apa yang kita dapatkan. Yang kita dapatkan lebih besar daripada apa yang kita beri. Ya, kalau mau sehat banyak-banyaklah bersedekah. Siapa yang pagi tadi sudah bersedekah? Tunjuk tangan. Siapa yang tadi pagi sudah bersedekah? Satu orang. Masya Allah. 2 orang. Siapa lagi? Ya pagi-pagi kita sudah bersedekah. Karena inilah yang nanti akan memberkahi rumah tangga kita Ibu. Ya Bu ya, kita ingat kalau waktu senang kita banyak bersedekah. Kenapa? Mengingat Allah di waktu senang, Allah akan mengingat kita di waktu sulit. Ya, jagalah Allah. Kalau kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Rumah tangga juga begitu. Kita jaga Allah di rumah tangga kita, Allah yang menjaga rumah tangga kita. Bu, kita ini tidak tahu Bu, yang namanya jodoh, rezeki itu apa Bu? Kekuasaan Allah. Jangan katakan besok kita mencintainya atau tidak. Itu kan ada lagunya tuh. Ya kan? Apa kata dia bilang? Hari ini aku mencintaimu, belum tentu besok. Kita juga begitu dengan suami istri ini Bu ya. Nggak tahu nih. Jangan katakan kita sombong-sombong. Oh kalau aku sih dengan suami romantis ya gak bakalan gitu ya. Belum tahu hari ini. Besok bagaimana? Apalagi ikatannya hanya sebatas ikatan cinta yang sangat tipis sekali. Sangat tipis sekali. Karena itu jangan kita bangga-bangga tuh. Ya, membanggakan diri kita dengan suami kita, bahkan meremehkan orang lain. Lihat tuh dia dengan suaminya tuh berantem aja gitu kan, bercerai tidak, malah dia Pak menyuruh orang bercerai. Tiap hari berantem katanya, bercerai tidak katanya. Apalagi nih ibu-ibu nih paling suka nih dengan cerita cerai. Kalau ada cerita cerai menjadi gosip yang luar biasa. Nah ini berbahaya. Ya, justru kalau ada yang bercerai kita sangat prihatin. Kalau ada yang mau bercerai kita berusaha untuk menyatukan, bukan dengan iya Bu cerai saja Bu, 1000 kayak dia bisa kita cari gitu kan. Nanti kalau bercerai 1 pun tak dapat. Ujung-ujung apa? Mencari seperti yang dia. Kadang-kadang nih sombongnya luar biasa. Merasa perempuan punya kedudukan, merasa perempuan punya penghasilan, merasa perempuan dominan, tidak membutuhkan laki-laki. Aku kalau dicerai sama suamiku, Bu, kata-kata ini Bu sangat perhatikan Bu ya. Jangan sampai kita menjadi takabur. Aku kalau dicerai suamiku kata. Ya. Begitu. Kita belum tahu karena rezeki itu di tangan Allah. Mungkin kita tadinya sudah bahagia sama suami, rezeki sudah banyak sama suami, sedikit saja kita minta cerai, terus kita bercerai, malah penghidupan kita yang makin sulit. Jadi jangan sedikit-sedikit bercerai, apalagi istri yang meminta. Bercerai itu Ibu kalau sudah terjadi apa Bu? Pelanggaran syariat. Kalau suami sudah berzina, assalamualaikum. Aku bertemu karena Allah dan aku berpisah juga karena Allah. Ya Bu ya? Ya kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah.
Karena kalau dia sudah melanggar perintah Allah yang tak bisa lagi kita ini kan, ya assalamualaikum, insya Allah Allah akan menjamin rezeki kita. Tergantung daripada niat kita tadi, ya Bu ya. Karena berbahaya nih kalau laki-laki suka selingkuh. Ada seorang ibu istri, dia pergi ke dokter sakit-sakitan, rupanya ibu dia kena penyakit kelamin. Itu sedihnya minta ampun ibu, padahal dia menjaga kesuciannya, menjaga apanya. Dari mana penyakit kelamin ini? Barulah ditanya kepada sang suami. Ternyata Bu, 7 tahun dia menikah. Selama 7 tahun itulah suaminya suka jajan di luar. Ya Bu ya. Itu ada cerita ibu, hanya dibayar 5.000 saja. Ini ceritanya apa ya, bahasanya apa, berhubungan sebentar itu loh, apa namanya. Jadi dia berhenti pakai mobil, perempuan masuk di dalam mobil, dia berhubungan selama berapa menit, kemudian dia bayar, langsung perempuan itu keluar. Begitulah nauzubillahnya ya Allah. Ibu ya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, hubungan-hubungan seperti itu akan namanya terulang lagi. Dan sifatnya apa? Sifatnya itu mencandu begitu. Karena itu kalau kita sudah tahu suami kita selingkuh dan dia berzina, silakan tinggalkan. Karena apa? Nggak bisa diperbaiki. Karena itu akan terus berulang. Jadi daripada kita sakit, rata-rata seperti itu. Kadang-kadang nih mobil ini ibu yang berhenti dia di sana, ada perempuan yang sudah diteleponnya dulu, bukan lagi tempatnya hotel, bukan tempatnya lagi. Durasinya berapa? 10 menit, 15 menit. Selesai. Bahkan sebelum mereka itu ya, nauzubillah min dzalik, saya hanya dengar cerita aja seperti ini, saya juga merinding mendengarnya ibu ya. Jadi sebelum mereka bertemu itu, mereka sudah menaikkan nafsu mereka itu dengan melihat porno-porno terlebih dahulu. Udah sampai mereka mereka janjian di sana dan mereka sudah itu langsung mereka berhubungan dalam waktu 5 menit, 10 menit mereka bayar. Bayarannya itu berapa Bu? 15.000, 20.000. Selesai berapa menit itu perempuan itu keluar dan semua na'udzubillah min dzalik. Dan itulah menjadi catatan amalnya. Karena itu hati-hatilah zaman sekarang ibu ya. Dan bukan hanya di dalam mobil, bahkan pakai motor juga bisa. Di motor itu mereka berhubungan. Ya Bu ya. Kami itu di KPR itu, kalau tidak salah perumahan yang paling indah, yang paling di KPR 2 itu ibu ya. Kan pohon-pohon banyak. Ini kan asri begitu kan. Kemudian banyak lapangan-lapangan yang kayak rumput-rumput yang begini kan, yang habis-habis ditebas begitu kan. Sekarang itu tempat kami itu KPR 2 itu menjadi tempat wisata, tempat jalan pagi, jalan sore begitu. Banyak orang-orang luar, kemudian dia parkir ke masjid. Di parkir masjid itu kan ada parkiran yang panjang itu, dia parkirkan motornya di situ, mereka jalan sore, jalan pagi begitu di KPR 2 itu. Kenapa? Kita tuh sangat rindang gitu, pohon-pohon ini dalamnya. Nah kalau malam ibu sangat memprihatinkan, itu harus disurvei itu setiap malam oleh penjaga. Kenapa? Ada sudut-sudut yang mereka bisa melakukan nauzubillah min dzalik. Kadang-kadang di bawah pohon dan segala macamnya. Karena itu kita ada security kalau ada, bahkan mungkin nanti ya kita usahakan untuk ada CCTV di setiap jalan itu. Karena apa? Nanti kalau ada yang mencurigakan gitu kan, kita yang menjadi kekhawatiran kita ini bukan hanya pencuri saja, tapi perbuatan zina ini. Karena apa? Mereka itu bisa melakukan hubungan-hubungan seperti itu di motor saja ibu. Bahkan mereka tidak buka baju ibu. Nah inilah yang menjadi masalah, dan itu dilakukan bukan hanya kepada remaja-remaja yang belum menikah, bahkan Bu ya, perempuan yang sudah punya pasangan, suami yang sudah punya pasangan yang seperti itu. Ini yang membuat kehancuran sebenarnya. Kalau kita tidak peka terhadap ini, ya,
Ini menjadi sesuatu yang juga akan menjadi masalah bagi kita semua. Masalah kita jadi serba salah. Ya, perumahan yang kita rapikan, kita tata begitu, rupanya digunakan orang lain untuk bisa berzina di sana. Jadi kalau KPR 2 itu Bu bisa menjadi spot untuk apa? Prawedding. Ini kan ada pohon-pohon besar tuh, ya kan? Jadi prawedding di situ. Jadi foto-foto dan segala macam. Anak-anak kalau bikin video misalnya, yang sering kumpul tuh anak-anak SMA 1 Tualang tuh, misalnya mereka bikin video tugas-tugas gitu, ya itu. Nah suasana di situ. Bahkan di SD kami Bu, pernah jam 2 malam itu mereka datang gitu malam itu di SD saya Al Wildan itu. Terus penjaga sekolah itu ngelihat jam 2 malam, ngapain ini di jam 2 malam begitu. Sampai di sana rupanya apa? Dia mau bikin konten hantu. Dikejar sama penjaga sekolah kan. Rupanya mereka videokan gitu. Mereka mau cari hantu katanya. Ya Allah, segitunya ya jam 2 malam tuh bikin konten coba. Dan sekarang memang konten ini sangat menggiurkan, bukan hanya anak-anak tapi ibu-ibu juga ini bikin konten semua dikontenin. Ya. Kata penjaga sekolah saya bilang begini, ini kalau dipetok ular gimana? Di sini banyak loh ularnya kalau malam, kata dia bilang begitu. Ya. Jam 2 malam mencari hantu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini dapat saya sampaikan. Halo Bu. Nah, kita usahakan ya banyaklah kita membaca Bu ya, terutama ya bagaimana mencintai dan bagaimana agar dicintai. Jadi usahakan hubungan kita ini, suami istri ini selalu dijaga dan selalu diperbaharui. Kemudian kenali betul suami kita ini dan kita berusaha untuk beradaptasi dengannya. Begitu juga dengan suami, kenali betul dengan istrinya dan kita juga beradaptasi. Pesan saya Ibu untuk bisa, halo Bu, pesan saya untuk ibu-ibu yang muda ini ya, jaga 2 hal ini, jaga makanan suami dan jaga tempat tidurnya. Ya, insya Allah aman itu. Kalau ibu betul dengan memberi makannya, ya. Cuma sekarang begini Ibu, usahakan suami itu adalah makan masakan kita. Oleh karena itu kita harus bertanya kepada ibunya. Kadang suami ini makanan yang paling disenanginya adalah masakan ibunya. Kita tanyakan kepada ibu mertua kita, dia ini suka makan apa. Dan kita berusaha untuk belajar untuk bisa masak seperti masakan ibunya. Nah, mengikat suami itu adalah dengan makanan Ibu. Sampai suami itu pernah bilang, dia pergi ke hotel bintang manapun tak sama dengan makanan istrinya. Sehingga apa? Saking dia rindunya dengan makanan istrinya itu gitu kan, dia nggak bisa kemana-mana, jauh. Ya. Karena itu juga kita juga dengan anak-anak begitu. Jadi jangan kita banyak makan di luar tuh ya. Kalau makan di luar itu ya, makanan memang enak, tapi kan buatan orang lain. Itu tidak akan menjadi kenangan. Tapi kalau anak-anak kita dari kecil sudah kita sajikan makanan, pergi dia jauh, apa yang dirindukan dengan kita? Masakan ibunya. Ya, padahal masakan kita juga nggak seberapa-berapanya kan begitu, tapi dia sangat menyenanginya. Halo Bu. Apalagi kalau seorang suami itu mengungkapkan hatinya, yang paling kurindukan darimu adalah masakanmu. Oh, itu indah sekali. Itu indah sekali. Ya Bu ya. Sampai dia belanja nih, minta masakan ke kita, itu luar biasa. Ya. Tapi kalau ada suami yang tak betah di rumah, rata-rata suami yang tak betah di rumah, kenapa? Makanannya. Ya. Ada seorang suami itu yang dia sering keluar rumah, tidak mau dia masakan istrinya. Sampai saya diminta untuk bertanya, suami saya untuk bertanya kepada suaminya dia. Jadi seorang istri curhat ke saya Bu, suaminya jarang suka ke rumah gitu kan. Terus saya suruh suami saya untuk menanyakan kepada suaminya, kenapa dia sama? Rupanya dia cerita, istrinya itu kalau masak sayur kayak muntah kucing katanya. Kagetlah saya.
Terus saya pergi, apa yang dimasaknya? Rupanya yang dimasaknya daun ubi tumbuk. Suaminya nggak suka gitu loh. Kenapa dia suka dengan daun ubi tumbuk ini kan? Karena di rumahnya sehari-hari masaknya daun ubi tumbuk. Akhirnya apa? Kita mengikuti selera kita, belum tentu selera suami seperti itu. Kan jadi masalah ya Bu. Akhirnya suami saya bilang, Mi, ternyata istrinya itu nggak pandai masak. Masakannya kata suaminya seperti muntah kucing katanya. Nah itulah yang menyebabkan suami tidak betah di rumah. Jadi perbaiki Bu ya. Sekarang kita ada YouTube Bu. Tinggal rajin atau tidak rajinnya kita bereksperimen ya Bu ya. Gunakan masakan-masakan itu. Kalau ini tidak, kadang-kadang juga begini Bu. Kita hanya bisa masak 2 tiap hari, 2 itu aja yang kita masak. Ya Bu ya. Nah, apa yang 2 kita masak itu Bu? Sayur jengkol, saya jengkol. Besok jengkol lagi, besok jengkol lagi. Kenapa kita nggak bisa masak yang lain? Padahal kalau kita mau belajar saja, itu bisa kita olah. Ya Bu ya. Nah, tempe saja itu bisa berjenis-jenis kita. Ayam saja bisa berjenis-jenis kita buat. Dan kita eksperimen mana suami kita yang suka. Bahkan kalau ibu-ibu ini bisa kita bikin menu dari 5 hari itu menu apa. Kita tulis saja menu itu. Ya, dengan budget yang kita punya. Ya, ini jangan budget yang utang pula. Makan ya dong utang kan begitu. Ya, kalau kita bisa hari ini, jadi makanan ini, Bu, ini juga menentukan keharmonisan rumah tangga di makanan ini. Dari pagi hari ini apa, hari ini apa, hari ini apa, hari ini apa. Itu sangat penting Ibu. Bahkan kalau misal kita tanya kepada anak-anak kita, kalau saya sudah anak-anak yang besar ini mau masak apa, saya tanya, hari ini mau makan apa, hari ini mau makan apa, Abi mau makan apa, ini mau makan apa. Kita sudah bisa bertanya. Kalau masih kecil-kecil gini yang tanya tidak tahu dia. Ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selalu jaga hubungan suami istri. Supaya apa? Supaya kita bisa mendidik anak-anak kita. Nah nantilah baru kita sampai kepada mengingat potensi anak. Nanti kita pertemukan dengan potensi anak Bu. Kemudian yang paling penting lagi mempersiapkan dana untuk anak sekolah. Ini juga paling penting. Ya, kenapa nanti anak kita berpotensi tapi kita tak sanggup membiayainya. Kalau kita hanya berharap kepada beasiswa, sekarang beasiswa itu Ibu banyak sekali cengkoneknya. Hanya ada dapat 2,5 juta, persyaratannya P20. Harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, harus ini. Habis itu apa Bu? Dapat beasiswa, potong pajak. Iya Bu ya? Nah, karena itu kita harus persiapkan diri kita. Nah kadang juga diberikan beasiswa hanya untuk UKT, tapi makan anak bagaimana? Kemudian penginapannya bagaimana? Nah ini berikan. Dan jarang sekali yang full itu, kecuali lah memang ada ya yang full semuanya. Baik, ini mungkin dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jaga semuanya Ibu ya. Kita tidak tahu hari besok, ya kan? Kita selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini ta'atik, yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku kepada agama ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita selalu dijaga rumah tangga kita dan selalu bermohon kepada Allah ya untuk mengikatkan semua rumah tangga kita dan menjadikan sakinah mawaddah warahmah di dalam rumah tangga kita. Dan mudah-mudahan kita bisa menciptakan rumah tangga kita menjadi apa Bu? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Akhirnya wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi ilmunya, semoga bisa menjadi pahala amal jariah Umi juga. Mudah-mudahan bermanfaat ya ibu-ibu. Bagaimana kira-kira rumah tangganya harmonis Bu? Aman? Kalau belum ya kita goda-goda lagi yang maha pemilik cinta, yaitu Allah. Mudah-mudahan yang dapat saya simpulkan adalah sebaik-baiknya rumah tangga adalah yang paling banyak amalnya dan banyak melakukan kebaikan. Sehingga yang sedikit
tidak menjadi kurang dan lebih tidak membuat kita sombong. Mudah-mudahan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang dirahmati Allah, dijaga Allah, dikekalkan dan dikumpulkan lagi nanti hingga surga. Amin, amin ya robbal alamin. Bunda-bunda gimana, ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan? Ada, Bunda? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Lutfi selaku pembawa acara hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu Umi. Oke. Bunda-bunda boleh bergabung sama Umi aja, kita foto dari depan sini, duduk aja. Ini di record ya kayaknya. Pesanan apa? Ada HP yang kecil. Itu ada. Siapa yang fotoin? Nggak apa-apa. Itu video kan? Gini ya? Kakak lagi gambar.